Nah, sekarang kita akan belajar terkait, tipe-tipe, kamera yang digunakan untuk aerial gitu ya. Jadi aerial itu dalam arti memang kamera yang dibawa terbang. Tentunya ini, mengalami sangat banyak perkembangan ya, karena kalau kalian lihat ini kamera-kamera zaman dulu banget ini sih kayaknya ya. Saya juga jujur saya belum pernah, dapat project fotogrametri gitu ya, sampai sekarang. Karena ya lagi-lagi itu bukan spesialisasi saya gitu ya, itu spesialisasi teman-teman saya yang lain. Tapi sejauh yang saya lihat, at least ngobrol sama teman-teman saya yang ngerti, ini udah nggak pernah kepakai lagi sih. Jadi ini tuh format lama, format yang kamera masih pakai film, kamera gede-gede gitu kan, kebayanglah ini beratnya berapa gitu kan. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi kameranya sendiri dibawa ke, pesawat gitu ya. Nah, nanti setiap motret orang akan ngelihat kayak kayak ngelihat inilah, kayak ngelihat, mikroskop gitulah kira-kira. Nah, instalasinya kira-kira seperti ini gitu. Nah, lalu, formatnya ini menarik banget nih. Jadi, ada beberapa hal yang sebenarnya dibawa juga ke, pemotretan aerial di masa kini. Yang pertama adalah tentunya kita butuh informasi waktu kan, kapan foto itu diambil. Itu penting karena kalau kita ngambil foto pagi dengan foto siang misalnya, cahaya mataharinya pasti beda gitu kan. Jadi kita harus tahu gitu, ini diambilnya jam berapa gitu. Karena bayangan-bayangannya nanti yang akan interpretasinya nanti jadi rusak kalau misalnya bayangannya jatuhnya berbeda, misalnya kayak gitu. Lalu ada altimeter, altimeter itu adalah apa, itu adalah ketinggian berapa kalian terbang gitu. Jadi ada altimeter, alti itu kayak altitude gitu, ketinggian berapa kalian lagi terbang. Ada NIVO, NIVO ini seperti yang kalian sempat lihat di praktikum. Jadi NIVO itu intinya, kayak kayak apa ya, kayak kayak water pass mungkin ya lebih lebih tepatnya. Jadi dia itu kayak ada bulatan yang bubble gitu, jadi ada air kecil gitu, lalu ada bulatan bubble yang kamu harus taruh tengah, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau misalnya bubble-nya itu di tengah, artinya dia itu sudah datar, kurang lebih kayak gitu. Lalu terakhir adalah panjang fokus. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman di sini ada yang ngerti foto gitu ya, fotografi. Nah, panjang fokus ini tentunya penting ya. Jadi kita bisa, kalau misalnya kalian ngeset gitu, di foto biasa aja panjang fokusnya beda, kita ngelihatnya juga beda gitu kan. Apakah kita ngelihat jauh ke belakang atau kita ngelihat objek yang lebih di depan. Jadi hal-hal itu yang penting. Dan, yang terakhir adalah fiducial mark. Nah, di sini nih mungkin saya kasih warna kuning. Nah, fiducial mark ini apa? Ini adalah sebenarnya, pertanda untuk nantinya apa kira-kira? Nantinya Anda punya koordinat, gitu. Oke, ups, mencong-mencong seperti biasa, saya nggak bisa gambar lurus. Nah, jadi ada fiducial mark, nantinya kalau misalnya ini dianggap 0,0, nanti kamu tahu ini koordinat berapa, dan segala macam. Dan kalau misalnya dulu, untuk foto udara metrik tuh dia udah fix, panjang kali lebarnya itu 23 kali 23 sentimeter. Nah, tadi ya seperti dibilang ada fiducial mark di situ kan, ada NIVO gitu kan, NIVO-nya harus di tengah, ada jamnya jam berapa, lalu biasanya di sini, dikasih nama gitu ya, ini misalnya Bandung Timur, sorry, di Jawa Barat gitu kan, lalu nomor fotonya nomor berapa gitu kan. Nah ini adalah si, focal length gitu ya, jadi panjang fokusnya berapa di situ, dan di sini ada nomor counter. Nomor counter tuh kayak kayak ini foto nomor berapa, karena kalau teman-teman di sini ada yang tertarik sama fotografi, pakai film gitu ya, nah film itu kan juga ada nomornya, ini film nomor berapa gitu. Kira-kira seperti itulah informasi tepinya gitu. Nah, saya tadi udah ngasih tahu gitu ya, manfaatnya itu apa aja. Nah, jadi coba, rekan-rekan coba ingat-ingat lagi, coba dijawab kira-kira, hal-hal ini yang ada di sini itu fungsinya apa aja, gitu. Oke, lalu jenis kameranya ada yang namanya multi lensa gitu ya. Jadi sekali foto itu dapat beberapa foto secara simultan gitu ya. Dia itu bisa dapat kayak, mungkin kalau sekarang itu kan udah digital gitu ya. Kalau di digital sebenarnya setiap kali Anda foto, yang kita lihat dengan mata kita itu ada setidaknya 3 jenis warna digital, yaitu red, green, dan blue gitu ya, RGB gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang sempat ngulik-ngulik Photoshop mungkin ngerti gitu ya, RGB. Nah, multispektral ini juga konsepnya seperti itu. Jadi dia menangkap cahaya, sensitivitas setiap kamera, terhadap cahayanya itu beda-beda gitu. Jadi dia dapat beberapa spektrum warna.
Nah, kamera digital pun sekarang ternyata ada yang multi lensa gitu ya. Lagi-lagi dia ngambil spektrum yang berbeda. Jadi kayak kita balik lagi ke teori warna gitu ya. Saya juga nggak hafal di luar kepala sih ya sebenarnya, warna itu yang paling panjang itu berapa, panjang gelombangnya, paling pendek berapa. Tapi seingat saya paling panjang itu kan infrared gitu ya, atau warna merah gitu, red lah. Terus habis itu yang paling pendek itu kan UV gitu, di antara merah sampai dengan ungu gitulah kira-kira. Nah, nantinya, setiap sensor, itu dia punya tingkat sensitivitas berbeda terhadap panjang gelombang tertentu, kira-kira kayak gitu. Nah, tadi yang format, besar gitu ya, ini yang format kecil, ini yang kayak, ya kecil-kecilnya lah gitu ya. Kalau tadi yang 23 kali 23 sentimeter fotonya, jadi kayak 23 kali 23 tuh kayak, mungkin lebarnya hampir seperti kertas A4 gitu ya. Nah ini, yang filmnya lebih kecil-kecil, itu tadi yang itu tuh filmnya loh 23 kali 23 gitu ya. Nah terus ini mulai ke kamera-kamera yang, mirip dengan apa yang kita punya sekarang sebenarnya ya, karena kamera-kamera digital sekarang pun mulai ngikutin model-model kamera lama, estetikanya estetika kamera lama seperti ini gitu. Ini masih format kecil juga gitu kan. Ini juga masih format kecil, bahkan mungkin ada yang familiar dengan ini gitu ya. Ini, masih cukup sering dipakai kayaknya gitu kan DSLR ini. Lalu ya udah gitu ya, perbandingan fotonya itu kira-kira seperti apa, ini adalah, fotometrik gitu ya. Itu foto yang tadi besar, yang 23 kali 23 sentimeter kurang lebih. Ini yang, format kecil dan ini juga yang format kecil. Jadi, ada yang 55 kali 55 milimeter gitu ya, itu yang masih kotak. Nah, ini kayaknya untuk yang lebih standar gitu ya, lebih standar ke kamera-kamera zaman sekarang gitu, karena dia, panjang sama lebarnya berbeda gitu ya, nggak square gitu. Ini bagian-bagian utama kamera, saya rasa saya nggak akan terlalu banyak ngomong di sini ya. Intinya, eee, mudah-mudahan di sini ada yang suka fotografi, jadi bisa ngobrol sama teman-teman yang lebih jago fotografi gitu ya, takutnya saya salah. Intinya di sini kita punya, apa ya, kayak punya kita bisa ngeset kecepatan dia untuk nutup lensa tuh berapa lama gitu. Kalau misalnya lensanya semakin lama dibuka gitu ya, jadi biasanya itu dia satu per berapa detik gitu ya. Kalau kita pasang 1/250 detik, dia akan lebih cepat nutup dibanding kalau misalnya kita pakai 1/4 detik gitu. Efeknya apa? Kalau misalnya dia semakin lama dibuka, artinya semakin banyak cahaya yang masuk gitu. Kalian coba deh, kalau misalnya punya, saya rasa di handphone juga ada deh, kalian install coba gitu ya, kayak, mmm, app untuk bikin kamera handphone Anda jadi agak-agak analog gitu ya. Nah, kalian coba tes gitu, tes speed-nya. Kalau misalnya speed-nya dia lebih lama, pasti dia lebih banyak cahaya yang masuk. Kalau speed-nya cepet, tek gitu, dia nggak banyak cahaya yang masuk, biasanya lebih gelap warnanya. Terus habis itu, f-stop itu juga lagi-lagi dia itu, panjang fokusnya gitu ya. Kamu mau lihat yang, objek yang dekat atau objek yang jauh. Kalau ini saya nggak hafal di luar kepala, apakah dia makin besar itu makin ke belakang atau gimana, kayaknya sih makin besar makin ngelihat fokusnya makin ke belakang ya, masuk akalnya kayak gitu. Semakin dekat dia, panjang fokusnya artinya dia semakin ngambil objek-objek yang dekat-dekat, kira-kira gitu. Ini adalah panjang titik api, saya kurang ngerti itu apa ya sebenarnya, nanti coba dilihat. Tapi, ini sepertinya dia itu tiap lensa beda-beda gitu ya panjang titik apinya gitu. Kayaknya sih kalau kalau saya pikir dengan logika gitu ya, itu kayak kalau kalian punya lensa 50 sama lensa 35 gitu ya. Nah yang lensa 35 dia itu nangkepnya akan lebih, ya itu lebih kerasa deket dibanding lensa-lensa yang 50 gitu. Nanti kalau kamu pakai lensa yang 100 dia akan pemandangannya lebih jauh lagi, kira-kira kayak gitu titik api lah ya. Nah, ini f-stop maksimumnya aja kayak gitu. Jadi, ini hal-hal yang ada di kamera lama, tapi saya rasa di kamera digital sekarang pun yang memang at least DSLR gitu ya, digital SLR, itu masih ada, masih bisa ngeset bahkan di handphone gitu ya. Lalu ini kalau misalnya kamera, analog itu dia pakai film, jadi, semua cahaya yang kekumpul itu dipancarkan ke film. Nah, kalau misalnya kamera digital itu kita punya chip CCD sensor gitu.
Nah, jadi intinya dia menggantikan fungsi si film. Dia si CCD ini dia akan nangkep, oke, dapat cahaya, baru dia kayak kayak metain gitu loh. Kayak bayangin kalau misalnya kalian zoom in ke satu gambar aja, itu kan lama-lama dia akan pixelize. Nah, pixel-pixel itulah yang disimpan oleh si CCD sensor ini gitu. Nah, jadi ini kurang lebih, kalau misalnya kita, apa ya, kalau misalnya kita lihat skemanya lah kurang lebih ya, denahnya, sebenarnya kurang lebih sama gitu ya, kurang lebih sama dengan apa yang kita lihat di kamera yang analog. Kita punya tanda petik fiducial point gitu ya di sini, jadinya kita udah punya, oh oke ini adalah array-nya gitu ya. Itu adalah, XY-nya, kayak kalau misalnya di kamera juga kan kita juga bisa ngelihat gitu ya, X di tengah-tengahnya itu di mana gitu ya, itu yang ada di si, CCD kita juga gitu ya. Lalu hal-hal lain kayaknya kalian nggak perlu terlalu, gimana, tapi intinya kalau kalian lihat di sini ini ada kayak, apa ya, kayak baris-baris gitu ya, anggap coretan saya ini, sejajar semua gitu. Nah, dia akan ngerekam itu, gambar itu tuh kayak kayak scanning gitulah satu, kira-kira seperti itu. Ini juga gitu ya, ini kalau misalnya lebih zoom in lagi, intinya lagi-lagi yang ditangkap itu apa sih? Cahaya gitu kan. Jadi cahaya dari mana itu, oh oke area ini lebih banyak cahayanya, area ini nggak banyak cahayanya artinya dia gelap gitu. Dan lagi-lagi biasanya kalau di kamera digital itu dia udah nangkep red, green, blue-nya itu masing-masing gitu. Dan bahkan kalau misalnya kalian motret dapatnya RAW gitu ya, kalian set sebagai RAW bukan sebagai, apa namanya, bukan sebagai JPEG atau apa aja sih formatnya tuh, JPEG, ya JPEG aja lah ya kalau misalnya di kamera gitu. Itu, kalau misalnya kalian pakai RAW itu kalian masih bisa pisah-pisahin gitu red, green, blue-nya. Ya, ini lagi-lagi bentuknya seperti apa si CCD, dan itulah pengenalan kamera. Jadi sebenarnya ini kayak kuliah fotografi ya, bukan kuliah fotogrametri. Kita lanjutkan di, segmen selanjutnya.